Mazhab tafwid batil. Tafwid dan mazhab ta'wil menganggap zahir daripada nusus adalah kesyirikan, zahir daripada nusus adalah kebatilan. Makanya Syekhul Islam Taimiyah mengatakan mazhab ta'wil min syarri mazhab ahlul bidah. Dia termasuk dari mazhab ahlul bidah yang paling buruk. Apa ini? Kemana adab kalian? Siapa yang ngajarin? Metode ta'wil ini yang mereka tempuh, ini metode yang tidak benar menurut kesepakatan para salaf. Karena tidak ada seorang pun dari para salaf yang mentakwil. Maka ini menunjukkan batilnya apa? Tawil-tawil tersebut. Ajaran model apa itu? Dari mana dalilnya? Maka mereka palingkan, oh maksudnya istawa itu istaula. Istaula artinya menguasai. Jadi artinya apa? Ar-Rahman menguasai. Padahal seorang ulama bahasa Arab terkemuka mengingkari pemahaman ini. Kalau tidak ada dalil, jangan bicara. Jangan cuma bacot ya. Uskut, diam kamu. Tidak boleh mentakwilkan atau interpretasikan, dialihkan mana. Kayak tadi tangan Allah, yadullahi fawqa aydihim dalam ayat misalnya, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Banyak kelompok-kelompok yang sesat dalam masalah ini, mereka mengalihkan mananya, interpretasikan. Allahu Akbar, ya Allah. Dasar Wahabi, dasar Wahabi, dasar Wahabi, dasar Wahabi. Nah selanjutnya teman-teman sekalian, benarkah apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadz Wahabi bahwa tafwid ini tidak dilakukan pada masa salaf? Mari kita buktikan. Qala al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, wallahu 'alal arsy istawa bila kaifin min ghairi ay yakuna lahu hajah wastiqrarun 'alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Yang belum subscribe, silahkan di-subscribe agar kita tidak ketinggalan materi-materi sebelum dan sesudahnya. Kemudian yang sudah support, terima kasih banyak. Mudah-mudahan panjang umur dalam ketaatan, rezeki berlimpah, hajat terkabul. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah ini yang pertama ya teman-teman. Kemudian yang kedua, takwil. Apa itu takwil? Takwil itu adalah sarful lafzi anil ihtimal ar-rajih ilal ihtimal al-marjuh, yaitu memalingkan suatu lafaz kepada makna yang lebih kuat dan meninggalkan yang lebih lemah. Ini ada di dalam kitab Al-Muwafaqat karya Imam Asy-Syatibi juz ketiga halaman 335. Wal qaulu tsani, kemudian Imam Nawawi melanjutkan masih di dalam kitab Syarah Muslim bi Syarhin Nawawi juz ke-5 halaman 19. Wal qaulu tsani, dan pendapat yang kedua atau metode yang kedua, wa huwa mazhabu mu'azzamil mutakallimin, dan ini juga merupakan pendapat ulama besar di kalangan mutakallimin, di kalangan ahli kalam, annaha tuta'awwalu ala ma yaliqu biha ala hasbi mawaqiha. Sesungguhnya ayat dan juga hadis sifat yang mutasyabihat itu ditakwil kepada makna yang layak sesuai dengan waqi'nya atau sesuai dengan dalil atau hujjah. Jadi takwil ini pun nggak sembarangan ya. Nggak boleh kita main asal takwil memalingkan makna Al-Quran itu kepada mana sesuka kita, nggak boleh. Jadi ada aturan mainnya. Dan kita ini sebenarnya beragama pada hari ini sangat mudah teman-teman ya. Kita cukup mengikuti para ulama yang thiqah, mayoritas para ulama yang jujur dan kredibel di dalam menyampaikan ilmu. Wa innama yasughu ta'wiluha, dan hanya saja boleh mentakwil ayat dan hadis sifat mutasyabihat tadi liman kana min ahlihi, bagi orang yang ahli saja, bi ayyakuna 'arifan bilisanil arab. Ya, salah satunya adalah mereka sangat faham dengan bahasa Arab, wa qawaidil usuli wal furu', dan juga kaidah-kaidah usul dan juga kaidah furu'. Dzariyadatin fil ilmi, yang mereka ini sudah terlatih atau memang berdedikasi ya di dalam agama, di dalam ilmu ini. Nah, ini teman-teman ya. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah dari generasi salaf sampai generasi khalaf sampai pada sekarang, mayoritas mereka mengikuti dua metode ini di dalam menyikapi ayat-ayat mutasyabihat. Yang pertama tafwid, yaitu menyerahkan makna dan kaifiyahnya kepada Allah, dan yang kedua adalah takwil, memalingkan makna yang dikhawatirkan masyarakat awam ini terjerumus ke dalam tajsim dan tasybih kepada makna yang lebih aman untuk masyarakat awam. Nah, selanjutnya teman-teman, metode Wahabi, yaitu isbatu zahir, menetapkan zahirnya. Nah, perhatikan syarah Kasfus Syubhat
karya Ibnu Baz, di mana beliau ditanya tentang masalah tafwid, kemudian beliau menjawab la tafwidul kaifiyah faqat. Jadi menurut Wahabi ini yang ditafwid itu adalah kaifiyahnya, bukan maknanya. Nah, inilah perbedaan tafwidnya para ulama salaf khalaf dengan Wahabi. Kalau ulama salaf mentafwid itu makna dan kaifiyahnya, sedangkan Wahabi ini memang agak samar gitu ya, seolah-olah gimana ya, mereka ini sembunyi seolah-olah tafwid padahal bukan, padahal isbat. Jadi yang mereka tafwid ini bukan maknanya, tapi yang mereka tafwid ini adalah kaifiyahnya. Allah punya tangan, ya memang Allah punya tangan. Bagaimana tangannya Allah? Nah, itu yang kita nggak tahu. Jangan tanya kaifiyahnya. Gitu. Allah ada di atas arasy. Mereka tetapkan Allah di atas arasy dan mereka tafwid, mereka serahkan kaifiyahnya. Bagaimana Allah istiwa, mereka serahkan. Nah, ini perbedaan tafwidnya ulama salaf dengan Wahabi sekali lagi. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, benarkah apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadz Wahabi bahwa tafwid ini tidak dilakukan pada masa salaf? Mari kita buktikan. Yang pertama ada Imam Abu Hanifah. Ya, kita tahu beliau adalah pendiri mazhab Hanafi. Qala al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, wallahu 'alal arsy istawa bila kaifin min ghairi ay yakuna lahu hajah wastiqrarun 'alaihi. Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala pernah berkata, Allah istawa di atas arasy itu tanpa kaifiyah, tanpa bermakna membutuhkan arasy dan tanpa bertempat di arasy. Jelas ya? Jadi beliau ini tafwid, menyerahkan maknanya. Tidak memaknai istawa itu sebagai menetap atau istiqrar ya, atau istaqor. Apalagi julus, duduk ya. Wa hadza madhhabus salaf. Fatafidhu ilmuha ilallahi ta'ala ta'wilun aydan lakinnahu ijmali. Jadi menyerahkan makna atau pengetahuan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala ini juga disebut ta'wil, tapi disebut dengan ta'wil ijmali. Wa huwa madhhabus salaf fi jami'i sifatil mutasyabihat wa ikhtarahu Malik wa Syafi'i wa Ahmad bin Hanbal. Ini adalah karya Al-Imam Kamaluddin Al-Bayadi Al-Hanafi Al-Maturidi yang wafat tahun 1097. Di dalam kitabnya Isyaratul Maram min Ibaratil Imam Abi Hanifah An-Nu'man. Yang kedua, tafwidnya Imam Al-Auza'i. Tafwidnya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ini adalah ulama-ulama salaf semua ini, ya. Perhatikan, Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya Al-Asma wa Sifah di juz kedua halaman 377 beliau menukil Su'ila Al-Auza'i wa Malik wa Sufyan Ats-Tsauri wa Laits bin Sa'ad an hadhihi al-ahadits allati ja'at fi tashbih faqalu amiruha kama ja'at bila kaifiyah. Imam Al-Auza'i, Imam Malik, Imam Sufyan Ats-Tsauri, dan Imam Al-Laits bin Sa'ad pernah ditanya tentang hadis-hadis mutasyabihat. Mereka menjawab, amiruha, biarkanlah kama ja'at bila kaif, sebagaimana lafaznya tanpa ada kaifiyah. Jadi tidak memberikan makna sama sekali. Bukan berarti nggak tahu bahwa istawa itu di dalam bahasa Arab itu artinya apa? Istaqor, ya ada 15 makna paling tidak. Kemudian yadun artinya tangan, ya tahu mereka itu. Cuma mereka tidak menetapkan makna zohirnya sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok Wahabi. Nah, kemudian Imam Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri juga sama ya. Yang keempat teman-teman ada Imam Al-Laits bin Sa'ad yang wafat tahun 175 Hijriah. Kemudian ada Imam Malik bin Anas. Ya. Nah, Imam Malik bin Anas yang wafat pada tahun 179. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala telah berkata di dalam kitabnya Syiar A'lamin Nubala. Ini adalah kitab yang sangat populer ya, karya Imam Az-Zahabi. Wal mahfuz an Malik. Dan riwayat yang benar dari Imam Malik rahimahullah ta'ala, riwayatul Walid bin Muslim, yaitu riwayat yang diterima dari Walid bin Muslim, annahu sa'alahu an ahaditsus sifat. Sesungguhnya ditanyakan kepada Imam Malik tentang hadis-hadis sifat. Faqal, kemudian Imam Malik menjawab, amirriha kama ja'at bila tafsir. Biarkanlah sebagaimana lafaznya tanpa ada tafsir. Ya. Ini Imam Malik. Kemudian selanjutnya Imam Abdullah Ibnul Mubarak yang wafat tahun 181 Hijriah. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala menjelaskan di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi-nya
wal madhhabu fi hadza 'inda ahli al-'ilmi min al-a'immati mithla Sufyan ats-Tsauri wa Malik bin Anas wa Bani al-Mubarak wa Bani Uyainah wa Waqi' wa ghairihim annahum rawaw hadhihi al-ashya' thumma qalu turwa hadhihi al-ahadits wa nu'minu biha wa la yuqalu kaifa wa hadza alladhi ikhtarahu ahlul hadits ay yurwa hadhihi al-ashya' kama ja'at wa yu'minu biha wa la tufassiru wa la tatawahhamu wa la yuqalu kaifa. Madhab ulama salaf atau ahlul ilmi ini seperti Imam Sufyan ats-Tsauri, Imam Malik bin Anas, Imam Ibnu Mubarak, Imam Ibnu Uyainah, Imam Waqi' dan ulama lainnya terkait sifat mutasyabihat adalah dibiarkan seperti lafaznya, mengimaninya tanpa kaifiyah, dan inilah yang diyakini oleh ahlul hadis, yaitu menyebutkan sifat mutasyabihat sebagaimana lafaznya tanpa tafsir, tanpa dibayangkan dan tanpa kaifiyah. Selanjutnya teman-teman, yang ketujuh ada Imam Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani yang wafat tahun 189, di mana Ibnu Qudamah Al-Hambali Al-Atsari beliau menyatakan di dalam kitabnya Dhammut Ta'wil, wa qala Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani fil ahadits allati ja'at innallaha yahbitu ila as-sama'id dunya wa nahwi hadza min al-ahadits in hadhihi al-ahadits qad rawatha as-siqat fanahnu nurwiha wa nu'minu biha wa la nufassiruha. Al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani telah berkata tentang hadis bahwa Allah yahbitu, yaitu turun ya, ke langit dunia, dan hadis mutasyabihat yang semisalnya dengan ungkapan sesungguhnya hadis-hadis tersebut diriwayatkan oleh orang-orang yang thiqah, yang terpercaya, maka kami meriwayatkannya juga dan kami mengimaninya dan kami tidak menafsirkannya. Begitu juga Al-Imam Waqi' bin Al-Jarrah ya, yang sama-sama tadi termaktub di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi-nya. Selanjutnya ada Imam Sufyan bin Uyainah yang wafat tahun 198 Hijriah. Imam Al-Baihaqi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullahu taala menulis di dalam kitab Al-I'tiqad lil Baihaqi halaman 118. An Sufyan bin Uyainah yaqul kullu ma wasafallahu min nafsihi fi kitabihi fatafsiruhu tilawatuhu wa sukutu alaihi. Qala asy-syekh wa innama arada bihi wallahu a'lam. Dan Imam Sufyan ibn Uyainah beliau berkata, adapun yang disifatkan oleh Allah terhadap dirinya dalam Al-Qur'an, maka tafsirnya adalah dengan membacanya sesuai lafaznya serta diam. Guru kami mengatakan maksudnya adalah hanya Allah yang tahu maknanya. Masih kurang? Masih ada lagi teman-teman, yaitu Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang wafat pada tahun 204 Hijriah. Di dalam kitab Lum'atul I'tiqad karya Ibnu Qudamah Al-Hambali Al-Atsari, qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, amantu billah wa bima jaa'a 'anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa bima jaa'a 'an rasulillah ala muradi rasulillah. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu telah berkata, aku beriman terhadap apapun sifat-sifat Allah yang datang dari Allah sesuai dengan makna yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Dan aku beriman terhadap apapun sifat-sifat Allah yang datang dari Rasulullah sesuai dengan makna yang dikehendaki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya ada Imam Yahya bin Ma'in yang wafat pada tahun 233 Hijriah. Di dalam kitab Dhammut Ta'wil karya Ibnu Qudamah Al-Hambali Al-Atsari halaman 23, wa qala Yahya bin Ma'in shaddiq bihi wa la tasifhu aqarruhu wa la tuhidduhu. Telah berkata Imam Yahya bin Ma'in, benarkanlah sifat mutasyabihat tersebut, jangan kamu sifati dengan yang lainnya, tetapkanlah sebagaimana lafaznya dan jangan membatasinya. Kemudian yang terakhir ada Al-Imam Ishaq ibn Rahawayh yang wafat pada tahun 238 Hijriah. Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala menulis di dalam kitabnya Risalah ila Ahli Thugur Bibabil Abwab halaman 166. Wa ajma'u ala tasdiqi bi jami'i ma ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabillah wa ma thabata bihi an-naqlu min sa'iri sunnati wa wujubil amali bi muhkamihi wal iqrari bi nafsi mushkilihi wa mutasyabihihi wa radda kullama lam yuhit bihi ilma bi tafsirihi ila Allah Ta'ala ma'al imani bi nafsihi.
Para ulama salaf telah ijma, telah sepakat untuk membenarkan semua apa yang datang dari Rasulullah SAW di dalam Al-Quran dan yang sahih dari as-sunnahnya. Wajib mengamalkan ayat-ayat muhkam dan wajib menetapkan lafaz yang muskil atau sifat mutasyabihat serta mengembalikan pengetahuan tentang tafsirnya atau maknanya kepada Allah Ta'ala dengan tetap mengimani lafaz nasnya. Nah, inilah teman-teman para ulama salaf yang menggunakan metode tafwid di dalam menyikapi ayat-ayat mutasyabihat. Jadi teman-teman, dari video ini kita bisa membedakan seperti apa ulama salaf yang sebenarnya, dan jangan sampai kita tertipu dengan orang yang mengklaim pengikut ulama salaf. Yang jelas berbeda. Mereka menyebut metode tafwid dan juga metode takwil itu kan metode yang batil ya, metode yang sesat gitu. Sedangkan para ulama itu menggunakan metode itu. Mereka Wahabi menyesatkan metode yang ditempuh oleh mayoritas para ulama, yaitu metode tafwid dan juga takwil. Kurang ajarnya mereka malah membuat satu metode yang baru, yaitu isbatu zahir. Ini adalah metode yang bid'ah ini, ya, yaitu membuat metode isbatu zahir di dalam menyikapi ayat mutasyabihat. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut ke bagian ketiga.